Oke, di video kali ini kita akan coba bahas sebenarnya gear atau peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat video pembelajaran baik di YouTube maupun untuk pembelajaran online kepada siswa. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dengan background seadanya karena ruangan yang bisa saya pakai untuk rekaman video itu gak bisa dimasuki dulu untuk sementara waktu berhubung ada sesuatu kendala. Dan ya seperti inilah seadanya. Putar intro dulu. Oke, berhubung channel kita udah lama nggak aktif, nah jadi di sini daripada kosong, videonya kosong, nggak ada upload sama sekali. Nah jadi saya akan ngomongin kita perlu peralatan apa aja sih untuk membuat video pembelajaran baik di YouTube maupun untuk pembelajaran online kepada siswa. Dan sebelumnya perkenalkan di sini ada teman saya, Pak Fadil. Say hello, Pak Fadil. Oke, sama-sama aja ya. Kita di sekolahan yang sama di SMA 1 Murung. Ini kami kayak biasa emang sore suka nyantai di sini. Nah, kebetulan kita juga nggak ada kerjaan. Anak saya lagi tidur, istri saya lagi ngeloin anak. Ya sudahlah, kita bahas ini aja. Sebenarnya untuk membuat video itu cuma perlu dua alat. Dua yang diperlukan cuma kamera sama audio. Di sini kebetulan saya menggunakan HP saya aja karena nanti mau nge-review. Bukan nge-review sih, maksudnya mengenalkan ini saya pakai kamera apa sebenarnya di video-video sebelumnya. Ya, cukup sama kamera HP sebenarnya kita sudah bisa bikin video pembelajaran. Sebenarnya saya awal mula bikin YouTube itu karena terinspirasi dari temannya istri saya yang kerja di salah satu sekolah. Nah, beliau itu nanti channelnya saya masukin di deskripsi. Nah, beliau itu hanya menggunakan kamera HP sama berhubung ya guru itu budgetnya sedikit. Nah, jadi HP, tripod abal-abal sama lavalier KW. Lavalier KW yang sekitar 15 ribuan itulah. Nah, jadi saya lavalier itu yang mikrofon itu, Pak. Mikrofon buat dijepit di sini. Ya. Oh ya, benar juga. Jadi lavalier itu yang mikrofon yang kecil yang kayak buat imam masjid yang dijepit di sini. Nah, jadi kita juga pakai itu. Ada sebagian YouTuber yang pakai itu karena apa? Karena lebih enak nyantol di sini kan. Terus kita bisa gerak bebas. Nah, beda sama kayak yang saya pakai ini, harus dipegang. Nah, beliau ini si Ibu Hani, namanya Bu Hani, channelnya Mrs. Hani. Nanti lihat aja sendiri di YouTube-nya. Beliau cuma menggunakan dua alat itu dan saya melihat videonya juga bagus. Jadi tergantung konten, sebenarnya video itu tergantung konten, bukan sekedar gear. Nah, cuman di sini bagi yang punya budget agak lebih dan mau mengimprove kualitas dari videonya, saya akan rekomendasikan beberapa gear yang kayaknya bisa kalian beli, harganya juga terjangkau. Nah, rekomendasi gear saya yang pertama adalah kamera yang benar-benar kamera ya, bukan kamera HP. Bisa pakai kamera HP, cuman sekali lagi kalau kalian punya budget lebih bisa dibeli ini kan, karena beda juga antara HP sama kamera yang memang difungsikan untuk merekam video atau foto. Nah, kelebihan dari kamera yang saya pegang ini di sini sih kamera mirrorless Canon M10. Kelebihannya adalah dia menggunakan sensor APS-C atau crop sensor. Di situ tentu sensornya yang digunakan adalah lebih besar daripada sensor dari HP yang biasa kita pakai untuk merekam video. Kelebihan dari sensor yang lebih besar adalah ketika dia merekam video, maka cahaya yang ditangkap tentu lebih banyak. Otomatis adalah ketika di low light, kondisi low light atau kondisi gelap, maka performanya akan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan dengan HP yang sering kita gunakan. Walaupun sebenarnya sih HP zaman sekarang juga sudah banyak yang canggih dan bisa menangkap video walaupun dengan kondisi pencahayaan yang kurang bagus. Nah, kelebihan kamera mirrorless EOS M10 ini adalah dia bisa flip screen. Artinya nanti ketika ngerekam kalian bisa langsung ngelihat wajahnya nanti di layar. Nah, kan kebanyakan YouTuber menyarankan EOS M itu nggak bisa flip screen, cuman dia punya hot shoe atau dudukan di atas sini buat mikrofon dan lain sebagainya. Dia juga punya colokan earphone jack biar bisa ngerekam audio langsung. Nah, ini dia nggak punya di sini. Nah, cuman itu tadi kelebihannya adalah dia compact dan juga punya flip screen. Tapi di sini karena saya menggunakan audio eksternal terpisah, maka kayaknya itu bukan kendala yang berarti buat saya. Nah, yang kedua, tadi sudah ada kamera. Nah, sekarang kita ngomongin masalah audio. Audio di sini saya menggunakan Sony IP270px kalau nggak salah, atau 240px.
Nanti saya tampilkan gambar di sini. Nah, jadi kelebihan dari audio recorder ini adalah dia punya kualitas suara yang jernih. Sudah banyak youtuber yang review bagaimana kualitas dari audio ini dibandingkan dengan rekaman yang menggunakan lavalier KW tadi. Kayaknya lebih bagus menggunakan audio recorder ini. Dia punya beberapa skin, maksudnya adalah mode, yaitu kita bisa menangkap suara lebih sensitif pada keramaian, suara lebih sensitif untuk musik, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, kelebihan dari audio recorder seperti ini juga adalah kita bisa mengedit audionya secara terpisah. Artinya nanti kalau misalkan kita mau masukin ke aplikasi kayak kayak Audacity. Nah, kayak Audacity itu kan bisa ngedit video. Misalnya kita kurangi noise-nya, kita tambah bass-nya dan lain sebagainya biar mempercantik. Nah, itu lebih mudah bagi saya sih, lebih mudah menggunakan audio recorder eksternal seperti ini. Karena menurut saran-saran dari YouTuber luar maupun dalam negeri, sebenarnya video itu selain gambar yang terlihat, kualitas suara juga menentukan seberapa enak suatu video untuk ditonton. Karena kan video itu isinya adalah gambar dan audio. Oh iya Pak, kalau mau ada yang ditanyakan Pak, kayak tadi Pak, langsung sambar Pak. Oh, belum ada? Oh iya, oke. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tentunya kita perlu tripod. Nah, kalau kita mau ngerekam seadanya, bisa HP-nya cuma ditaruh, disenderin ke kotak, dijepit dan lain sebagainya. Nah, cuma di sini kita kan tadi berbicara kita punya budget berlebih. Nah, mau beli apa? Misalkan untuk meningkatkan kualitas video kita. Jadi kita perlu tripod. Di sini saya pakai tripod dari ring light. Kemarin beli ring light dapat gratis tripod kan. Nah, cuman saya juga punya tripod terpisah, yaitu dari merek Tekara. Saya lupa tipenya apa. Nah, nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi kelebihan tripod ini adalah dia lebih kokoh. Bentar saya buka dulu. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, sorry kalau misalkan suara hujannya masuk. Di sini kondisinya sedang gerimis dan kemungkinan akan turun hujan lebat. Ya, namanya juga daerah tropis, sering hujan, curah hujannya lebih tinggi daripada daerah lain. Balik lagi ke sini. Nah, ini dia tadi tripod yang saya bicarakan. Dia punya handle seperti ini untuk memudahkan kita mengatur arah kamera. Nah, jadi enaknya di situ sih. Tingginya sekitar 1,5 meter lebih. Jadi kalau kita posisi duduk, kita bisa cantolin aja kamera kita ke sini. Terus dengan kondisi kamera yang tingginya pas, nanti cara kita memandang ke kamera itu juga lebih bagus, dan tentunya penonton juga akan melihat kita mempunyai aura yang lebih baik, seperti itu. Oke, yang keempat tadi saya ada nyinggung sedikit masalah ring light. Nah, jadi ring light itu fungsinya apa? Kalau mereka yang pakai TikTok kan fungsinya untuk pencahayaan juga. Terus juga ada yang YouTube-nya temanya kecantikan juga pakai ring light. Nah, di sini saya juga pakai ring light. Kenapa? Karena cukup terjangkau, yaitu dengan harga 60 ribuan itu sudah dikasih bonus tripod. Nah, seperti ini. Nah, jadi ring light ini nanti membantu kita kalau kondisi ruangannya itu gelap. Misalnya kita ngerekamnya kondisi mendung, atau kayak saya pun itu merekamnya dalam kondisi ruangan tertutup biar pencahayaannya bisa dikontrol. Karena pengalaman itu kalau kita memanfaatkan cahaya dari matahari, nah itu kadang nggak bisa ditebak, kadang bisa mendung, kadang cerah. Otomatis exposure atau pencahayaan dari si kamera ini menangkap cenderung berubah-ubah. Apalagi kalau mode auto, dia akan berasa sekali berubahnya. Nah, kita maunya sih di setting gimana caranya biar pengaturan itu nggak berubah. Nah, pencahayaan nggak berubah, jadi video itu tetap katakanlah mulus, nggak terang nggak gelap, nanti terang tiba-tiba nanti gelap. Nah, jadi lebih enak pakai kayak ring light ini. Kalau menurut saya sih udah cukup. Ya, udah cukup. Ada ring light yang lebih mahal, lebih besar, itu pencahayaannya lebih bagus. Nah, cuman kalau mau lebih baik lagi sebenarnya harus beli softbox. Nah, cuman kalau beli softbox memang harganya nggak terlalu mahal sih, sekitar 200 ribuan. Tapi itu perlu listrik. Nah, berhubung di tempat kami ini listrik belum ada, jadi saya manfaatkan ring light ini. Dia portable, cukup colokin ke power bank. Kalau kita kondisinya listrik lagi nggak ada, power bank colokin ke power bank. Kayak gini. Sediakan power bank aja, terserah berapa mAh.
nanti ini bisa dijadikan sumber daya portable. Terus kalian bisa ngerekam di mana aja. Tuh, bisa nyala, kita tes. Nah, seperti ini. Ini cahayanya juga bisa diganti-ganti, ada kuning, ada biru. Oke. Nanti review selanjutnya kita bikin video tersendiri. Selanjutnya tadi ngomongin masalah tripod. Nah, sekarang di sini juga ada mounting untuk, kalau saya sih saya pakai untuk naruh ini audio recorder kayak di video-video saya yang sebelumnya. Itu saya pakaikan di sini holder HP, terus saya jepitkan audio recordernya ke sini. Jadi tinggal ditaruh, terus kita nggak perlu pegang seperti ini. Nah, berhubung di sini kondisinya nggak ada meja, jadi ya saya nggak ngemount ini, nggak pasang ini di di penjepit karena nggak ada meja. Mau taruh di mana? Oke, kayaknya itu aja tadi gear-gear yang kayaknya menurut saya sih cukup untuk meningkatkan kualitas video kita biar lebih bagus. Nah, kalau misalkan kalian punya uang berlebih, silahkan itu nanti dibeli. Yang paling mahal sih kamera tadi, cuman dibanding dengan kamera-kamera lain, EOS M10 atau kalian kalau mau beli EOS M atau EOS M3 yang agak mahal, nah itu harganya 5 jutaan. Nah, jadi kalau budgetnya ada, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, biar nanti saya jabarkan apa pertanyaan kalian. Jadi ini dia gear-gear yang kira-kira bisa kalian dapatkan atau kalian beli untuk meningkatkan kualitas dari video pembelajaran, baik untuk video di YouTube maupun untuk video pembelajaran secara online atau daring. Karena kita masa-masa pembelajaran online kemarin kan, siapa tahu nanti balik lagi kan kembali ke pembelajaran online ya. Ini dia perangkatnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan nonton video berikutnya.